Jangan sentuh dinding itu. Teriakan itu begitu keras hingga membuat palu di tangan Pak Asep terjatuh ke lantai. Aku tersentak, jantungku rasanya berhenti berdetak. Aku menoleh cepat ke arah pintu dapur. Di sana berdiri suamiku Mas Raka, wajahnya pucat pasi. Matanya melotot liar dan dadanya naik turun seolah dia baru saja lari maraton. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Padahal 1 jam yang lalu dia baru saja berpamitan untuk dinas keluar kota. Kenapa dia kembali? Dan kenapa dia terlihat ketakutan setengah? Mati hanya karena sebuah lubang kecil di dinding dapur? Selamat datang di kotak curhat. Ruang aman untuk setiap cerita, sebuah tempat di mana setiap suara berhak didengarkan dan setiap cerita dianggap berharga. Di sini, kita berbagi kisah nyata tentang perjuangan, sakit hati, harapan, dan segala warna kehidupan yang seringkali kita pendam sendirian. Sebelum lanjut, klik tombol like supaya masalah-masalah kita diringankan dan klik tombol sub supaya rejeki kita lancar. Amin. Namaku Maya, dan aku pikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Mas Raka membelikan rumah tua bergaya kolonial ini bulan lalu. Harganya miring tapi arsitekturnya cantik. Sebagai desainer interior ini adalah kanvas impianku. Hampir seluruh rumah sudah kurenovasi. Ruang tamu, kamar tidur, taman belakang, semuanya sudah cantik. Mas Raka membebaskanku melakukan apa saja. Kecuali satu tempat. Dinding penyekat di bawah tangga dapur. Setiap kali aku membahas dinding itu Mas Raka selalu beralasan. Dia bilang itu dinding penyangga, dan kalau teknik rumah bisa roboh. Awalnya aku percaya. Tapi lama-kelamaan dinding kusam itu merusak pemandangan dapur estetik yang sedang kubangun. Pagi itu Mas Raka berangkat. Dia mencium keningku lama sekali seolah berat meninggalkan rumah. Dia berpesan agar aku fokus. Dekorasi ruang tamu saja dan jangan panggil tukang ke dapur. Aku mengangguk patuh. Tapi begitu mobilnya menghilang di tikungan, godaan itu datang. Pak Asep tukang kepercayaanku mengetuk dinding itu pelan. Dia bilang dinding itu bunyinya kopong, bukan beton penyangga. Dia yakin itu cuma gipsum tebal. Darahku berdesir. Kopong? Jadi selama ini Mas Raka bohong? Aku membayangkan wajah senang Mas Raka. Kalau dia pulang nanti dan melihat dapurnya jadi luas dan mewah. Akhirnya aku memerintahkan Pak Asep untuk membongkarnya. Tapi baru saja palu. Pak Asep membuat satu lubang kecil seukuran koin pintu depan terbanting. Mas Raka muncul dan berteriak histeris seperti tadi. Dia lari menerjang kami. Dia mendorong Pak Asep kasar lalu mencengkeram bahuku. Cengkeramannya kuat sekali, kuku menancap di kulitku. Itu pertama kalinya Mas Raka menyakitiku secara fisik. Dia lalu tersadar dan melepaskanku. Matanya terpaku ngeri pada lubang kecil di dinding itu. Dengan suara bergetar dia bilang, kalau dia panik karena di balik dinding itu ada pipa gas tua. Bertekanan tinggi. Dia bilang kalau kami pukul sembarangan, rumah ini bisa meledak. Pipa gas di dinding partisi setipis itu, alasannya terdengar konyol. Tapi melihat tangannya yang gemetar hebat aku memilih diam. Malamnya, hujan turun deras. Mas Raka sudah mendengkur di kamar atas. Tapi aku tidak bisa tidur. Instingku berteriak ada yang tidak beres. Aku turun ke dapur tanpa menyalakan lampu. Hanya bermodal senter HP, aku berdiri di depan dinding itu. Lubang kecil bekas palu Pak Asep masih menganga di sana, gelap dan misterius. Perlahan, ku dekatkan wajahku. Aku ingin membuktikan ucapan Mas Raka, kalau benar ada pipa gas bocor. Pasti bau gas, kan? Aku menghirup napas dalam-dalam. Dak, bukan bau gas. Sama sekali bukan. Yang tercium justru aroma yang sangat menyengat. Aroma manis, mewah, dan elegan. Aku tahu bau ini. Ini parfum Boccara Rouge, parfum mahal yang harganya jutaan rupiah. Dan bercampur dengan bau dupa. Jantungku berpacu kencang. Aku menempelkan mataku ke lubang itu,
menyorotkan senter ke dalamnya. Sinar senterku menembus kegelapan. Itu bukan tembok padat. Itu ruang. Ada rongga di sana. Dan di ujung cahaya senterku, aku melihat sesuatu berkilau, emas, tumpukan kotak merah. Dan sebuah foto berbingkai emas. Apa itu? Kenapa Mas Raka menyembunyikan ini? Belum sempat aku berpikir, bulu kuduku meremang. Di belakangku, di ujung tangga, terdengar suara langkah kaki berat. Lalu suara bariton yang dingin memecah keheningan malam. Maya, sedang apa kamu di situ? Jantungku rasanya mencelos sampai ke perut. Mendengar suara dingin Mas Raka, aku menahan napas. Berusaha menenangkan tanganku yang gemetar memegang senter. Otakku berputar cepat. Aku tidak boleh terlihat curiga. Aku harus menjadi istri yang polos dan naif, seperti yang selalu dia inginkan. Perlahan aku berbalik. Kuarahkan cahaya senter ke lantai, tidak berani menyorot wajahnya. Aku mencium bau aneh Mas, jawabku dengan suara dibuat segugup mungkin. Tadi siang Mas bilang ada pipa gas bocor. Akut. Aku turun cuma mau memastikan baunya tidak menyebar. Hening, 1 detik. 2 detik. Rasanya seperti selamanya. Mas Raka melangkah turun. Dia merebut senter dari tanganku, lalu menyorot lubang kecil di dinding itu. Dia mendekatkan wajahnya, mengendus sekilas. Aku melihat bahunya yang tegang perlahan rileks. Japerkeya. Dia pikir aku bodoh. Kan sudah aku bilang, katanya. Nadanya berubah lembut tapi matanya tetap waspada. Itu gas lama Maya, baunya memang kadang aneh. Bahaya kalau kamu dekat-dekat situ. Dia lalu menyeret kursi makan. Mengambil lakban hitam besar dari laci dapur. Dan menutup lubang itu berlapis-lapis. Dia melakukannya dengan kasar dan terburu-buru. Seolah ingin membungkam mulut dinding itu selamanya. Besok teman aku datang. Dia ahli struktur. Dia yang akan bereskan ini. Kamu jangan panggil tukang sembarangan lagi. Malam itu aku kembali ke kamar dengan perasaan mual. Bukan karena bau gas, tapi karena bau kebohongan. Aku tahu apa yang aku cium tadi. Itu wangi parfum wanita dan dupa. Dan kilauan emas itu. Itu bukan pipa gas. Keesokan paginya, Mas Raka tidak pergi kerja. Dia duduk di meja makan, menghadap langsung ke dinding dapur itu. Menjaganya seperti anjing penjaga. Sekitar jam 10 pagi, teman yang dimaksud Mas Raka datang. Penampilannya sama sekali tidak seperti ahli struktur. Dia memakai jaket kulit hitam, bertato di leher, dan membawa tas peralatan yang terlihat berat. Mereka tidak merenovasi. Mereka justru menutup dinding itu dengan lapisan semen baru yang sangat tebal. Lalu menempelkan wallpaper motif kayu di atasnya. Dinding itu kini tertutup sempurna. Rahasia di dalamnya terkubur lagi. Sudah beres bos, kata pria bertato itu sambil menyeringai. Gak bakal ada yang bisa dengar atau nyium apa-apa lagi dari dalam. Mas Raka tersenyum puas. Dia mengeluarkan amplop tebal dari saku celananya dan memberikannya pada pria itu. Saat Mas Raka sibuk mengantar temannya ke depan pagar, aku melihat jaket kerjanya tertinggal di kursi makan. Instingku bergerak sendiri. Dangon sepa. Aku merogoh saku jas bagian dalam, kosong, aku merogoh saku lainnya. Jariku menyentuh secari kertas truk yang sudah remuk. Aku menariknya keluar dan membacanya cepat. Mataku membelalak. Struk pembelian dari toko perhiasan ternama, tertanggal 2 hari yang lalu. Kalung inisial S, emas 24 karat harganya. 50 juta rupiah. S, siapa S? Namaku Maya, tidak ada huruf S di namaku. Tiba-tiba, aku mencium aroma itu lagi. Aroma yang sama persis dengan yang ada di balik lubang dinding semalam. Wangi itu menempel kuat di kerah jas Mas Raka, wangi Bokararuj. Derap langkah kaki Mas Raka terdengar mendekat dari teras. Aku buru-buru mengembalikan struk itu ke saku jasnya dan pura-pura sibuk mengelap meja.
Mas Raka masuk, wajahnya cerah. Seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Sayang, katanya riang, memelukku dari belakang. Dindingnya sudah aman. Kamu gak usah mikirin renovasi dapur lagi ya. Oh ya, weekend ini aku harus keluar kota lagi. Ada proyek baru. Aku memaksakan senyum, padahal hatiku hancur berkeping-keping. Iya mas, hati-hati. Siangnya, setelah Mas Raka benar-benar pergi membawa mobilnya, aku berdiri lagi di depan dinding yang baru disemen itu. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia sudah menutup semua celah. Tapi Mas Raka lupa satu hal. Aku adalah desainer interior. Aku hafal denah rumah ini di luar kepala. Aku berlari ke gudang, mengambil gulungan denah asli rumah tua ini yang kutemukan minggu lalu. Aku membukanya di lantai. Jariku menelusuri garis ruangan, dapur, tangga, dan ruang di balik dinding itu. Benar dugaanku. Itu bukan ruang kosong biasa. Di denah asli tahun 1980, ruangan sempit itu terhubung dengan sebuah ventilasi udara tua yang mengarah ke taman belakang. Ventilasi yang sekarang tertutup semak belukar di luar rumah. Mas Raka mungkin sudah menutup pintu depannya dengan semen. Tapi dia lupa mengunci pintu belakangnya. Aku menyambar gunting tanaman besar dan berlari ke taman belakang. Aku menerobos semak berduri, tidak peduli tanganku tergores. Dan di sana, tersembunyi di balik rimbunnya tanaman liar, aku menemukan kisah ventilasi besi tua yang sudah berkarat. Dari celah ventilasi itu, samar-samar aku mendengar suara. Bukan suara tikus, bukan suara angin, tapi suara musik. Kotak musik yang berdenting pelan. Melodi Nina Bobo. Siapa yang menyalakan musik di dalam sana? Darahku berdesir hebat mendengar alunan musik itu. Nina Bobo. Lagu pengantar tidur. Tanggongku. Gemetar saat mencoba mendekatkan wajah ke celah ventilasi besi yang berkarat itu. Bau tanah basah dan tanaman liar menusuk hidungku. Tapi dari dalam sana, aroma parfum bokara itu tercium semakin kuat. Aku menyalakan lampu senter HP, tapi buru-buru kumatikan lagi. Jangan sampai cahaya ini terlihat dari dalam. Aku harus mengandalkan cahaya remang yang berasal dari ruangan rahasia itu. Aku menyipitkan mata, mengintip lewat kisi-kisi besi. Napas saya tercekat. Apa yang kulihat di balik dinding itu bukanlah gudang, bukan juga brankas. Itu adalah sebuah kamar tidur. Kamar yang mewah, jauh lebih mewah dari kamar utamaku. Lantainya dilapisi karpet bulu tebal berwarna merah marun. Dindingnya yang dari sisi dapur terlihat kusam dan berjamur ternyata di sisi dalam. Dilapisi wallpaper emas yang elegan. Dan di tengah ruangan itu duduk seorang wanita. Dia cantik. Sangga cantik. Rambutnya panjang terurai, mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih. Dia duduk di tepi kasur besar sambil memegang sebuah kotak musik kecil. Di pangkuannya ada seorang bayi yang sedang tertidur pulas. Lututku lemas. Aku harus berpegangan pada dinding luar agar tidak ambruk ke tanah. Siapa dia? Kenapa dia ada di dalam dinding rumahku? Tiba-tiba, wanita itu meletakkan kotak musiknya. Dia meraih ponsel yang tergeletak di kasur. Dia menekan tombol loudspeaker. Sambungan telepon tersambung. Halo sayang. Suara itu. Itu suara Mas Raka, suara suamiku yang baru saja pamit dinas luar kota. Suaranya terdengar lembut. Nada bicara yang dulu selalu dia pakai untukku, tapi sudah lama hilang. Halo mas, jawab wanita itu manja. Kamu sudah sampai hotel. Santi sama Dede kangen. Santi, huruf S, kalung inisial S seharga 50 juta itu untuk dia. Untuk wanita yang disembunyikan suamiku di balik tembok dapurku sendiri. Sebentar lagi sampai, jawab Mas Raka dari telepon. Kamu sabar ya di sana. Jangan berisik. Ingat Maya ada di rumah. Dindingnya baru diperbaiki tadi pagi. Betonnya mungkin belum kering sempurna. Jangan nyalakan musik keras-keras.
Wanita bernama Santi itu tertawa kecil. Istrimu yang bodoh itu nggak curiga kan, Mas? Dia gampang dibohongi, sahut Mas Raka sambil tertawa meremehkan. Dia percaya itu cuma pipa gas. Tenang aja sayang. Sabar sedikit lagi ya. Begitu aku berhasil menguasai sertifikat rumah ini dan warisan orang tuanya cair, kita tendang dia keluar. Rumah ini bakal jadi milik kita seutuhnya. Air mataku tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang meledak di dada. Selama ini aku berpikir aku adalah ratu di rumah ini. Ternyata aku hanyalah penumpang. Mas Raka bukan merenovasi rumah ini untuk kami. Dia merenovasi penjara emas ini untuk istri simpanannya, tepat di bawah hidungku. Dia memberi makan wanita lain dan anaknya. Sementara aku bekerja keras mendesain rumah yang ternyata disiapkan untuk menggantikan posisiku. Wanita itu mematikan telepon. Dia kembali menimang bayinya. Sabar ya nak, sebentar lagi rumah ini jadi punya. Papa dan Mama, Tante Maya yang galak itu bakal pergi. Aku mengepalkan tangan begitu kuat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit di hatiku berubah menjadi dingin yang mematikan. Aku mundur perlahan dari ventilasi itu. Berhati-hati agar tidak menginjak ranting kering. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Cukup, tidak akan ada lagi Maya yang bodoh. Tidak akan ada lagi Maya yang penurut. Mas Raka bilang aku gampang dibohongi. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya akan tertipu. Dia lupa. Aku memegang satu kartu as yang dia tidak tahu. Ventilasi ini. Aku tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Aku akan membuat mereka berharap, lalu menghancurkan mereka pelan-pelan. Aku kembali masuk ke rumah, mengambil kunci gembok besar dari laci perkakas. Lalu aku berjalan keluar lagi, menuju meteran listrik dan saluran air utama di samping rumah. Senyum dingin terukir di bibirku. Mari kita lihat, bisikku pelan. Seberapa betah Tuan Putri Santi tinggal di istana emasnya. Kalau tiba-tiba listriknya mati total dan salurannya airnya mampet. Aku mematikan saklar listrik utama yang mengarah ke bagian belakang rumah. Dari balik ventilasi di taman belakang, terdengar jeritan kaget Santi dan tangisan bayi yang pecah membelah malam. Permainan dimulai, Mas Raka. Aku duduk santai di sofa ruang tengah sambil menyesap teh melati yang hangat. Suasana di dalam rumah utama terasa tenang dan nyaman. Lampu kristal berpendar terang, AC menyemburkan udara sejuk. Tapi Akitayu, hanya beberapa meter di balik dinding ruang tengah ini. Ada neraka kecil yang sedang terjadi. Ponselku bergetar di atas meja. Nama suamiku sayang muncul di layar. Aku tersenyum miring. Ikan sudah memakan umpan. Aku membiarkannya berdering 3 kali sebelum mengangkatnya dengan suara serak. Seolah baru bangun tidur. Halo Mas. Maya, suara Mas Raka terdengar panik, napasnya memburu. Kamu di rumah kan? Listrik mati nggak? Aku melirik lampu gantung yang bersinar terang di atasku. Nggak kok Mas, di sini terang benderang. AC juga nyala dingin banget. Kenapa memangnya? Hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa membayangkan wajah bingung Mas Raka. Dia pasti baru saja ditelepon oleh Santi, yang sedang kepanasan dan ketakutan dalam kegelapan. Oh aneh, gumam Mas Raka. Itu. Tetangga sebelah bilang katanya ada konslet di jalur belakang. Kamu yakin gak ada yang mati? Coba cek dapur. Bentar ya Mas. Aku meletakkan HP di meja, lalu diam saja di sofa sambil menghitung sampai 10. Aku tidak beranjak 1 senti pun. Halo Mas, ucapku lagi. Udah Kyusek. Dapur aman kok. Kulkannya lah. Kenapa sih Mas kok panik banget? Kamu mau aku panggil tukang listrik? Jangan, teriaknya refleks. Maksud aku, nggak Kyuza. Jangan panggil siapa-siapa. Mungkin cuma gangguan sementara. Ya sudah, kamu tidur lagi ya. Klik, sambungan diputus.
Aku tertawa kecil. Kasihan sekali. Dia tidak bisa menyuruhku memanggil. Tukang listrik karena tukang. Listrik biasa akan bingung melihat jalur kabel ilegal yang dia tarik ke ruang rahasia itu. Dan dia tidak bisa pulang sekarang karena alibinya sedang di luar kota. Santi dan bayinya harus menikmati sauna gratis malam ini. Tanpa AC, tanpa kipas angin. Di dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang memadai. Tapi permainan belum selesai. Aku beranjak dari sofa dan berjalan menuju area di bawah tangga. Tepat di sebelah dinding rahasia itu. Selama ini aku selalu bertanya-tanya, lewat mana wanita itu masuk? Dinding dapurnya sudah dibeton. Tidak ada pintu yang terlihat. Mataku tertuju pada sebuah lemari jati besar setinggi 2 meter yang diletakkan. Mas Raka di lorong bawah tangga. Lemari antik yang sangat berat. Mas Raka melarangku memindahkannya dengan alasan lantainya nanti lecet. Aku mendekati lemari itu. Kutempelkan telingaku ke pintu lemari. Samar-samar, terdengar suara tangisan bayi yang redam. Dan suara wanita sedang mengumpat kasar. Sialan, panas banget. Raka angkat dong teleponnya. Bingo, pintunya ada di balik lemari ini. Lemari ini pasti pintu akses kamuflase. Bagian belakang lemari ini pasti bolong dan tembus ke ruangan itu. Aku ingin sekali menggeser lemari itu dan melabraknya sekarang. Tapi tidak. Itu terlalu baik. Aku punya ide yang lebih jahat. Aku pergi ke gudang dan mengambil sisa lem super kuat lem. Besi yang biasa dipakai untuk merekatkan pipa bocor. Aku kembali ke lemari jati itu. Dengan hati-hati, aku mengoleskan lem besi itu ke sela pintu lemari. Ke engselnya. Ke kunsinya. Aku menuangkan seluruh isi botol sampai habis. Dalam 1 jam, lem itu akan mengeras seperti batu. Kalau Santi mau keluar, dia harus menghancurkan lemari jati tebal ini dari dalam. Dan itu mustahil dilakukan oleh seorang wanita sambil menggendong bayi. Sekarang, akses masuk sudah terkunci permanen dari luar. Listrik mati. Air mati. Aku kembali duduk di sofa, kembali menikmati tehku yang mulai dingin. Pukul 2 pagi. Ponselku berbunyi lagi. Mas Raka. Suaranya terdengar putus asa. Aku batalin meeting besok. Aku pulang sekarang. Perasaanku gak enak ninggalin kamu sendirian. Lo kok mendadak mas? Tanyaku dengan nada polos yang dibuat-buat. Sayang banget lo tiket pesawatnya hangus. Gak apa-apa. Aku pulang naik mobil travel sekarang juga. Kamu jangan ngapa-ngapain ya. Tunggu aku. Iya mas, hati-hati di jalan. Aku mematikan telepon. Silakan pulang, mas, larilah secepat yang kamu bisa. Tapi saat kamu sampai di sini, kamu akan menemukan bahwa istana yang kamu bangun untuk selingkuhanmu sudah berubah menjadi peti mati yang terkunci rapat. Dan kunci satu-satunya ada di tonggongku. Fajar baru saja menyingsing ketika suara derit ban mobil terdengar kasar di halaman depan. Pintu mobil dibanting. Mas Raka pulang. Dia berlari masuk ke dalam rumah dengan kemeja yang kusut dan mata merah yang kurang tidur. Aku sedang berdiri di dapur, tenang mengaduk kopi. Aroma kopi panas memenuhi ruangan. Kontras sekali dengan bau keringat dan kepanikan yang dibawa Mas Raka. Mas, sapaku dengan nada terkejut yang dibuat-buat. Kok cepat banget? Katanya naik travel. Ini baru jam 5 pagi. Mas Raka tidak menjawab. Dia bahkan tidak menatapku. Dia langsung berlari menuju lorong bawah tangga. Napasnya memburu seperti orang yang dikejar setan. Dia menerjang lemari jati besar itu. Aku menyesap kopiku pelan, memperhatikan punggungnya dari balik kitchen island. Dia menarik pegangan pintu lemari itu. Keras, tidak bergerak 1 milimeter pun. Sial, umpatnya. Dia menarik lagi dengan kedua tangannya. Mengguncang lemari berat itu sampai isinya bergemerincing. Kenapa nggak bisa dibuka? Kenapa, Mas?
Tanyaku sambil berjalan mendekat pelan-pelan. Mau cari baju ganti? Kan baju kamu ada di kamar atas. Kok cari di lemari pajangan? Mas Raka menoleh padaku. Wajahnya pucat pasi. Tapi matanya menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Maya, ini. Kunci lemari ini mana? Kenapa macet? Mana aku tahu mas? Jawabku santai. Itu kan lemari antik kesayangan kamu. Aku nggak pernah sentuh. Mungkin kayunya memuai karena udara lembab. Atau kuncinya karatan. Dari dalam lemari. Terdengar suara duk-duk. Lemah, suara pukulan tangan. Santi yang kehabisan tenaga. Oksigen di dalam sana pasti sudah menipis. Mas Raka mendengar suara itu. Matanya melebar. Itu suara apa mas? Tanyaku, memiringkan kepala. Kok kayak ada tikus besar di dalam lemari? Diam kamu, bentak Mas Raka, topeng suami penyayangnya hancur seketika. Dia tidak peduli lagi dengan sandiwara. Dia lari ke gudang belakang. Terdengar suara barang dibanting. Dia kembali dengan membawa sebuah kapak pemecah kayu. Minggir, teriaknya. Aku mundur selangkah, menyembunyikan senyum puasku di balik cangkir kopi. Kapak itu menghantam pintu lemari jati yang harganya puluhan juta itu. Kayu pecah berhamburan. Hantaman kedua. Pintu lemari itu jebol. Mas Raka merobek sisa kayu dengan tangan kosong. Tidak peduli tangannya berdarah tertusuk serpihan kayu. Dia menendang bagian belakang lemari yang ternyata adalah papan tipis kamuflase. Papan itu jatuh. Dan terungkaplah lubang gelap di baliknya. Hawa panas yang pengap langsung menyembur keluar. Membawa bau keringat, bau ompol bayi. Dan bau parfum mahal yang kini terasa busuk. Dari dalam lubang gelap itu, sesosok tubuh terkulai jatuh ke lantai. Itu Santi, wajah cantiknya cemong oleh luntur makeup dan air mata. Gaun tidurnya basah kuyup oleh keringat. Dia terbatuk-batuk hebat megap mencari udara segar. Di pelukannya, bayinya menangis lemah. Suaranya nyaris hilang karena dehidrasi. Mas Raka langsung menjatuhkan kapaknya dan memeluk wanita itu. Santi, Santi, kamu nggak apa-apa. Dia mencium kening wanita itu. Memberikan air mineral yang entah dia ambil dari mana. Melupakan sepenuhnya bahwa istri sahnya sedang. Berdiri tegak hanya 2 meter dari mereka. Hening, hanya ada suara tangisan bayi dan napas berat Mas Raka. Perlahan Mas Raka sadar. Dia mengangkat kepalanya menatapku. Ekspresi di wajahnya campur aduk. Malu, takut, tapi juga marah. Dia tertangkap basah. Bangkai yang dia simpan rapet kini tergeletak di lantai ruang tengah kami. Maya, suaranya serak aku. Aku bisa jelaskan, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Aku meletakkan cangkir kopiku di meja dengan suara klik yang nyaring. Gak seperti yang aku pikirkan. Ulangku pelan. Aku mengeluarkan secari kertas dari saku dasterku. Struk pembelian kalung initials. Kulempar kertas itu tepat ke wajahnya. Kertas itu melayang pelan, jatuh di pangkuan Santi yang masih lemas. 50 juta untuk kalung pelacur ini, kataku datar. Sementara kamu bilang ke aku kalau bisnis lagi sepi dan minta aku hemat uang belanja. Mata Mas Raka membelalak melihat struk itu. Dan renovasi dinding itu. Lanjutku sambil menunjuk lubang gelap di balik lemari. Kamu bilang pipa gas? Ternyata kamu bangun kandang tikus? Mas Raka berdiri. Wajahnya berubah merah padam. Rasa malunya kini berubah menjadi amarah defensif. Dia merasa tersudut. Jaga mulutmu. Bentaknya sambil menunjuk wajahku. Dia bukan pelacur. Dia ibu dari anak laki-lakiku. Anak yang gak bisa kamu kasih selama 5 tahun kita nikah. Kalimat itu menusuk tepat di jantung. Alasan klise para peselingkuh. Menyalahkan istri atas ketidakmampuan memiliki keturunan. Jadi itu alasanmu? Tanyaku, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Ya, teriak Raka,
Dia merasa di atas angin sekarang. Aku butuh penerus. Dan Santi memberikannya. Rumah ini, harta ini, semuanya buat anakku. Kamu cuma numpang, Maya. Sadar diri. Santi di lantai mulai tersenyum sinis meski masih lemas. Dia merasa dibela. Dia merasa menang. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan sisi kesabaran terakhir. Baiklah kalau itu maumu mas, kataku tenang. Terlalu tenang hingga membuat Raka mengernyitkan dahi. Aku berjalan ke arah pintu depan. Mau kemana kamu? Seru Raka, kita belum selesai. Oh, kita sudah selesai mas, jawabku tanpa menoleh. Aku mau keluar sebentar. Menemui tamu yang sudah menunggu di depan pagar sejak tadi. Tamu, siapa? Aku membuka pintu utama lebar-lebar. Di halaman depan, 2 mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala. Diam-diam sudah terparkir rapi. Di sampingnya, berdiri Pak RT dan ayahku yang seorang pensiunan hakim tinggi militer. Wajah ayah terlihat gelap, segelap awan badai. Silakan masuk Pak Polisi, kataku lantang. Orangnya ada di dalam. Bersama bukti perzinaannya. Wajah Mas Raka yang tadinya merah padam karena amarah. Kini berubah menjadi seputih kertas. Dia lupa. Rumah ini dibeli separuh pakai uang ayahku. Dan koneksi ayahku. Jauh di atas pengusaha properti kelas teri seperti dia. Kandang tikus sudah terbuka. Dan sekarang saatnya pembasmi hama. Bekerja, suasana di ruang. Tengah yang tadinya panas oleh amarah. Kini membeku seketika. Mas Raka mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena bentakan, kini kehilangan seluruh warnanya. Dia menatap ngeri ke arah pintu. 2 petugas polisi masuk dengan langkah tegap, diikuti oleh ayahku. Ayah berjalan perlahan. Di usianya yang sudah senja, aura hakim militernya tidak pernah pudar. Dia mengenakan batik rapi, tatapannya tajam menusuk. Menatap Raka seperti menatap kotoran di sepatu. Ah, ayah. Gagap Mas Raka, suaranya mencicit, nyali singanya lenyap seketika. Ini salah paham, Maya. Maya menjebak saya. Dia menggongsi. Pelaka. Bukan ayah yang menamparnya. Tapi aku menampar pipinya sekuat tenaga. Melampiaskan sakit hati yang kupendam selama 5 tahun. Jangan panggil dia ayah, desisku dingin. Dan jangan sebut namaku dengan mulut kotormu itu. Santi yang masih terduduk lemas di lantai. Memeluk bayinya Atarat sambil menangis histeris. Dia berusaha menutupi wajahnya dengan sisa kain gaun tidurnya yang robek. Malu karena Pak RT dan beberapa tetangga mulai mengintip dari jendela depan. Pak Raka, ucap salah satu polisi tegas sambil mengeluarkan borgol. Anda kami amankan atas laporan perzinahan dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga menerima bukti penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh istri Anda. Mata Mas Raka terbelalak. Dia menatapku tak percaya. Penggelapan. Maya, apa yang kamu lakukan? Aku tersenyum miring, lalu mengangkat ponselku. Kamu pikir aku cuma diam di rumah saat kamu dinas luar kota, Mas? Tanyaku santai. Saat kamu sibuk selingkuh. Aku menyewa auditor independen untuk memeriksa keuangan tokomu. Semua uang yang kamu bilang hilang karena investasi. Ternyata mengalir ke rekening wanita ini. Bukti transfernya sudah ada di tangan Bapak Polisi. Raka embruk. Lututnya lemas. Dia jatuh berlutut di lantai. Dia sadar dia sudah tamat. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi reputasi. Tapi rumah ini, Raka mencoba mencari celah terakhir. Rumah ini aku yang renovasi. Ini aset Gonogini. Aku berhak atas setengahnya. Ayahku tertawa. Tawa yang berat dan menggelegar. Kamu lupa, Raka. Suara ayah menggema di ruangan itu. Sertifikat rumah ini belum balik nama. Masih atas nama pemilik lama. Dan uang pelunasannya.
100% dari rekening saya sebagai hadiah untuk Maya. Ayah melemparkan sebuah map biru ke depan lutut Raka. Rumah ini milik Maya, lanjut ayah tegas. Kamu hanya tamu yang tidak tahu diri. Dan sekarang, waktu berkunjungmu sudah habis. Polisi menarik tangan Raka ke belakang. Dia meronta lemah, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Maya, tolong Mei. Ingat masa lalu kita. Ingat cinta kita. Rintihnya memelas. Aku suamimu. Tolong cabut laporannya. Aku menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa cinta. Tidak ada lagi rasa kasihan. Pria di depanku ini bukan suamiku. Dia hanyalah orang asing yang jahat. Aku berjongkok sedikit, mensejajarkan wajahku dengan wajahnya yang menyedihkan. Cintaku sudah mati, Mas, bisikku pelan. Mati tepat saat kamu memutuskan untuk membangun tembok rahasia itu. Kamu ingin menyembunyikan bangkai di rumahku. Nah, sekarang kamu sendiri yang akan membusuk di dalam penjara. Bawa mereka, perintah ayah. Polisi menggelandang Raka dan Santi keluar. Santi menangis mengerong saat petugas. Dinas sosial mengambil alih bayinya sementara. Tetangga yang menonton di luar berbisik-bisik, menatap jijik pada pasangan itu. Mas Raka sempat menoleh ke belakang sekali lagi sebelum didorong masuk ke mobil polisi. Dia menatap rumah kolonial yang dia impikan. Rumah yang dia renovasi dengan penuh tipu daya. Mobil polisi melaju pergi, membawa serta mimpi burukku. Keheningan kembali menyelimuti ruang tengah yang berantakan. Pecahan kayu lemari jati berserakan di lantai. Lubang gelap di dinding itu masih menganga, memuntahkan bau apek sisa kejahatan. Tapi udara pagi yang masuk dari pintu depan terasa segar. Songga segar. Ayah merangkul bahuku. Kamu hebat, Nak. Kamu kuat. Aku menyandarkan kepala di bahu ayah. Air mataku menetes satu, tapi itu air mata lega. Terima kasih ya, ucapku. Aku menatap dinding yang berlubang itu. Besok, aku akan menyuruh tukang untuk menghancurkan dinding itu sepenuhnya. Bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk membuang semua kenangan buruk di sana. Aku akan merenovasi ulang dapurku. Kali ini, tanpa dinding penyekat, tanpa rahasia, benar-benar open space. Luas, terang, dan bebas. Seperti hidupku sekarang. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi ini, apa yang bakal kalian lakukan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan isi kotak curhat berikutnya.